Kita masuk dalam front and back aspect, mempelajari metode forecast dari William Delbert-Ken, part 8. Eh, Quote of the day, what is randomness? It's just a boundary condition where our knowledge ends and our ignorance begins. A noun. Nah, front and back aspect. Di video ini kita akan mulai dibukakan ya mengenai perbedaan antara front aspek dan back aspek dalam kaitannya dengan astrofinance tentunya. Di sini kita nanti langsung saja akan menggunakan astrolog untuk mempermudah simulasi karena ini lebih cepat ditangkap kalau dengan simulasi. Untuk simpelnya di sini kita akan menggunakan contoh major aspects. Dalam hal ini lihat ya, conjunction, sextile 60 derajat untuk front major aspect, lalu square-nya 90 tetap ya, trine 120, oposisinya 180. Intinya memang seperti ini, walaupun back aspek pun tetap perbedaannya sama ya, derajatnya sama. Hanya saja kalau kita dilihat dibukakan lebih luas ke 360 derajat, maka untuk back aspek kita akan melihat conjunction itu ada di 0, tapi dari retrograde ya. Itu hanya berlaku di geosentrik tentunya. Oke. Lalu sextile jadi 300 derajat. Oke, pada dasarnya dia perbedaan walaupun dia 300 derajat tapi perbedaan dasarnya adalah 60 derajat. Paham ya? Karena 360 kurang 300 sama dengan 60. Lalu sama juga dengan square. Pada dasarnya ini 90 derajat tapi dari belakang gitu. Jadi 360 dikurangi 270 sama dengan 90 ya kan. Lalu trine sama juga 120 sebenarnya itu. Jadi 360 kurang 240 sama dengan 120. Dan opposition retrograde ya. Seperti itu kira-kira. Sama juga dengan sebenarnya ya gini ya. Untuk back aspek conjunction dan opposition itu walaupun dia retrograde tapi ini enggak juga terlalu termasuk juga back aspek ya. Hanya saja em, mungkin biar ada perbedaan lah gitu ya. Jadi misalkan dia udah conjunction gitu ya. Ini udah conjunction di 0 derajat, lalu objek satunya udah maju tapi dia retrograde mundur lagi. Anggap aja itu yang make back back untuk conjunction dan opposition gitu. Karena mereka tetap sama aja 0 dan 180 udah gitu doang. Lalu yang ini ya nanti Anda akan perhatikan tiga ini untuk major ya. Sebenarnya ini juga berlaku untuk minor dan sebagainya. Nanti kita akan lihat ya perbedaannya. Oke. Sekarang mari kita akan masuk ke astrolog. Nah, contohnya ini ya. Kita coba majukan sampai ada aspek terjadi. Ini aspek yang terjadi, oke, antara di situ Mercury dan Jupiter ya. Coba saya besarin lagi ini. Oh, udah pas. Nah, Mercury dan Jupiter ini udah kelihatan ya ada aspek terjadi square, perbedaannya 90 derajat, tapi aspek ini adalah back aspek. Kenapa back? Artinya dia datang ini udah setelah dia berputar jauh 270 derajat, lalu dia membentuk aspek 90 derajat di sini. Oke? Nah, seperti itu. Jadi frontnya di mana? Front. Kalau begitu, mari kita coba lanjutin lagi. Oke, untuk ini kita fokus dulu berarti di Mercury dan Jupiter. Nah, animasinya jump rate saya coba gantikan ke 9. Ingat ya, tadi dia ada di sini. Oke, Jupiter ini kayaknya nggak banyak bergerak nanti, karena dia planet yang slow. Oke, kita lihat. Nah, ini ada retrograde ya. Sama juga sih sebenarnya dia juga bisa retrograde ke 90 derajat ya. Misalkan 90 derajat ini lalu dia retrograde lagi sini lalu dia kena lagi 90 derajat, tapi itu bukan bukan back aspek atau bukan sorry, bukan front aspek ya. Kalau misalkan dia setelah front aspek terjadi 90 derajat, lalu dia udah maju lalu dia mundur lagi untuk retrograde dan masuk lagi ke sini. Ini tetap front.
Dan kalau back ya tetap otomatis back juga gitu. Oke. Ya, jadi pemahamannya adalah ini dibagi 180 derajat di sekitar sini ketika dia terjadi aspek ini dinamakan front dan sekitar sini ketika dia jadi aspek dinamakan back gitu. Jadi sebenarnya 180 dan 0 itu netral sih ya. Oke, untuk dalam hal ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ketika dia jadi front aspek. Artinya, simpelnya gini ya logikanya. Ketika Mercury masuk dengan Jupiter di sini, dia membentuk 0 derajat conjunction, itu dihitung 0. Pertama kali dia bertemu itu dihitung 0. Nah, setelah dia mulai berpisah, ini dari 0 dia akan pertama kali membentuk aspek major. Dalam hal ini sektal dulu ya, tentu saja. Sektal. Ini 60 derajat pertama. Makanya disebut front aspek sektal gitu. Lalu ketika dia lanjut dan dia membentuk square, tadi kan dia membentuk square-nya di sini ya, sekitar belakangnya gitu. Makanya dinamakan back. Karena dia udah berputar 270 derajat. Oke. Nah, kalau dalam hal ini dia masih dihitung dari nolnya tadi ya, dihitung dari nolnya tadi ketika mereka conjunction, dia tadi udah berputar 270 derajat. Makanya ini udah back sebenarnya. Nah, sekarang dia baru conjunction dan dia baru berputar 90 derajat, baru menjauh 90 derajat. Maka ini adalah front 90 derajat aspek. Oke, tapi pada dasarnya kalau kita menulis aspek itu front atau back biasanya kita hanya tulis saja tetap Mercury 90 Jupiter gitu. Masalah front dan back itu kita biasanya melihat langsung ke chartnya. Oh ini back ini, oh ini front. Apa perbedaan front dan back? Mungkin tidak ada perbedaan, mungkin iya. Nanti tergantung riset kita gitu. Intinya kita tahu dulu perbedaan ada front aspek, ada back aspek. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini 90 derajat pertama. Artinya itu adalah front semua. Seperti yang tadi saya katakan. Ini simpelnya dari titik dari Jupiternya kalau misalkan kita untuk risetnya Jupiter dan Mercury dan Jupiter maka simpelnya kita kasih garis aja seperti ini. 80 derajat dimanapun Jupiter berada di situ garisnya. Jadi semua yang area sini 180 derajat pertama itu front dan 180 derajat kedua ini back. Jadi 0 dan 180 derajat itu idealnya main netral ya, netralnya gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan lanjut di sini nih. Di sini nah, ini setelah itu ada trine ya, trine. Ini trine yang pertama kali terjadi setelah mereka conjunction tadi ya kan. Maka ini disebut trine, 120 derajat trine front aspek. Tapi nggak perlu disebut-sebut seperti itu. Intinya kita tahu aja ini front gitu. Ya, nah sekarang back aspek mari kita lihat. Nah, kalau kalau dia retrograde kayak tadi gimana nih? Nah, ini kan udah maju. Lalu dia retrograde mundur lagi dan kena lagi trine. Ini tetap front. Kenapa? Karena masih di dalam sini. Oke, di dalam 180 derajat pertama. Oh ya, paham ya? Walaupun dia juga terjadi kayak gini retrograde di sini, ini tetap back, nggak akan berubah gitu. Oke, seperti itu kira-kira. Dan kalau kita lanjut lagi, nah kejadian lagi nih, setelah retrograde dia jadi lagi nih, otomatis dia jadi lagi trine ya, itu tetap front gitu. Oke, nah setelah dia lanjut, dia kena di 180 derajat di sini, ya netral kan, dia nggak ada front, nggak ada back gitu, tetap aja 180 derajat pemisahnya. Lalu seterusnya, nah ini trine terjadi, trine yang pertama terjadi setelah melewati 180 derajat. Maka ini sebenarnya adalah 240 derajat atau dikatakan sebagai trine back aspect gitu. Tetap aja kita tulisnya 120 karena perbedaannya yang dihitung adalah yang terkecil ini kan 120. Tapi kita udah paham lah setidaknya bahwa ini udah berputar 240 derajat artinya dia udah back trine tapi back aspect itu. Walaupun dia 120 derajat yang dihitung tapi tetap dia kita tahu oh, ini back ya. Nah, intinya sampai sini dulu ya.
Mungkin pertanyaan lagi, bagaimana kalau dia melakukan conjunction lagi, nol lagi di sini sama-sama nol? Apakah ini akan berubah? Enggak. Tetap kalau dia masuk lagi nol, maka mulai lagi dari nol, lalu dia mulai 60, 90 dan seterusnya sampai 180 dan seterusnya lagi. Seperti itu kan dia berputar aja gitu. Oke. Ini circular motion ya, dalam dalam motion circular gitu. Oke, dalam hal ini Mercury dan Jupiter ini ya. Oke, kalau demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Thank you. Sharing is caring.